itu ya kalau dia pernyataan be yourself. Gitu aja sih. Aneh ya, bingung ya. Nggak tahu juga ngomong apaan dah. Enggak, gue ngerti banget sih. Kita perhatiin. Kita dengerin Kak. Kalau gue nggak setuju. Kayaknya sih realistis sih. Bentar mikir dulu. Aku setuju sih, karena gue tipe-tipe anak yang kayak ya udahlah coba aja dulu, hasilnya mah belakangan gitu. Kalau udah titik amannya di situ ya udah, gue pengen di situ aja gitu. Jadi belum berani keluar dari titik aman, zona nyaman gue itu. Kalau udah sesuai passion nih, terus diusahain, terus misalnya nggak dapet, ya kita juga harus realistis, sama aja sebenarnya. Passion itu bisa aja lu cari ketika lu udah menemukan sesuatu yang menurut lu pas aja gitu. Lu ngejar passion tapi untuk kebutuhan, untuk kenyamanan diri lu sendiri, lu nggak bisa memenuhi itu, ya ngapain? Kalau kata gue mending cari yang lain gitu. Misalkan lu ngejar passion lu, tapi passion lu ini belum tentu bisa menghasilkan uang buat lu karena skill lu masih belum sebesar itu deh, belum setinggi itu. Ya lu realistis dulu yang kira-kira bisa membantu menghidupi diri lu sama passion lu. Umur 20 sampai 25 lo bisa ngejar passion gitu. Tapi tetap bener kayak tetap harus realistis sih maksudnya. Ya gue lebih ke realistis dulu baru passion belakangan. Begitu. Passion kan datangnya dari hati ya. Hati tuh tahu yang terbaik buat kita walaupun caranya nggak normal. Cuma lu realistis tapi lu nggak suka ngejalaninnya gitu. Nanti bakal ujung-ujungnya lu bakal berhenti karena lu nggak suka ngelakuin itu. Sangat setuju. Harus be yourself banget. Setuju. Gua setuju. Kayaknya gue setuju deh. Ya nggak setuju. Karena kalau jadi diri sendiri, ya lu ya udah lu flat aja gitu hidup lu gitu. Ya udah lu harus nggak boleh jadi apa yang lu mau dari yang zona nyaman lu aja gitu. Kalau be yourself itu ya, kalau dia pernyataan be yourself. Gitu aja sih. Aneh ya, bingung ya. Nggak tahu juga ngomong apaan dah. Enggak, gue ngerti banget sih. Kita perhatiin. Kita dengerin Kak. Diri kita tuh penting banget. Karena dengan kita menjadi diri kita sendiri itu, kita bakalan tahu keunikan apa sih yang khas dari diri kita sendiri. Dengan kita jadi diri sendiri tuh ngejalanin hidup ya lebih enjoy aja gitu loh. Be yourself orang beda-beda kan ya. Cuma mungkin yang gue patenin kalau di gue sih, 1, tahu kondisi, tahu lawan bicara, 2 yang tahu lawan bicara, 3 mungkin tahu keadaan sih. Kita emang harus jadi diri sendiri gitu loh, daripada kita jadi orang lain gitu tapi demi orang lain juga ya lu gak bakal dapat happy-nya gitu kan yang kita cari sebenarnya dari semua orang di bumi ini pasti, walaupun misalnya tanya lu mau apa, mau duit, mau ini, tapi ending itu pasti happy aja, lu pengen kebahagiaan hidup gitu loh. Lu be yourself, tapi poinnya adalah lu harus bisa beradaptasi terus dengan sosial. Ya emang nggak salah kok kalau lu berbeda treatmentnya kepada kepribadian orang yang berbeda-beda gitu loh. Awareness be yourself tuh beneran harus didirikan gitu loh. Gue sendiri masih belajar buat jadi be yourself, jadi setuju sih be yourself. Kalau konteksnya dibilang ngelihat dari fisik, gue nggak setuju sih. Setuju banget lah pasti. Kadang juga kan ekspektasi nggak sesuai sama realitanya kan. Ya setuju nggak setuju ya setuju lah ya, lu jangan ngeliat orang dari cover lah, maksudnya kayak walaupun di Indonesia udah terbiasa kayak gitu nggak sih, kayak ya orang ketika lihat cover tuh langsung stereotype gitu loh. Kita nggak boleh judge langsung, kita harus kenal dalam dulu baru bisa nilai orang. Udah. Bahkan kadang gue kayak ngerimain diri gue kayak kalau misalnya ketemu sama orang lain jangan sampai lo ngomongin macam-macam atau di pikiran lo tuh jangan sampai ada spekulasi atau kesimpulan apapun tentang orang ini sebelum lo kenal atau minimal lo tahu nama, kenalan lah gitu ya. Kalau misalnya covernya maksudnya adalah fisik, aku sangat tidak setuju menilai orang dari fisik. Kayak misalnya menilai tadi dari kulit, dari ras, itu aku nggak setuju. Komunikasi dong, itu dia komunikasi lagi gitu. Jangan, kecuali kita ngomongin bener salah nih. Kecuali kita misalkan ngelihat orang-orang yang tatoan atau orang-orang yang rambutnya gondrong, wah ini pasti copet, ini kan kayak gitu. Itu penilaian pertama kita karena memang dari yang kita tahu, dari yang kita
kenal gitu ya orang-orang yang seperti itu dengan profil yang sedemikian, memang biasanya nyopet di terminal atau di tempat umum kayak gitu ya. Cuma kan belum tentu. Kita nggak tahu latar belakangnya, kita nggak tahu dia udah berbuat apa sama orang lain. Jadi ya udah buat first impression yang baik aja. Cuman gak usah ngejudge dulu dia tuh orangnya kayak gimana. Boleh lu ngeliat dari cover, tapi kalau untuk konteks-konteks berteman dan lu nyari relasi untuk sekedar pertemanan gitu, ya udah lu go with the flow aja. Lu nggak perlu ini backgroundnya siapa, selama dia asik ya kita temenan aja, kita nggak perlu ngeliat covernya dia pakaiannya jelek atau gimana, nggak perlu sih. Emang ada kok tipikal orang yang ya udah gitu, misalkan ngelihat gue nih anjing serem ah, ngeri, udah gede, gondrong, kumis, brewok segala macem, hitam. Ya kalau emang dia dulu tukang copet anjir. ya kan, maksud gue ya kayak gitu. Itu gue nggak bisa nyalahin, emang karena tampak luar gue gitu. Kalau dia nggak berani kenal sama gue ya udah, berarti lu kehilangan kesempatan kenal sama orang itu, kasarnya kan gitu. Kayak lu ngelihat orang yang tatoan, nggak mungkin dia langsung kayak kriminal, kan nggak gitu. Kalau gue beli buku, gue belum tahu isinya. Ya bener. Tapi gue nilai dari covernya. Oke. Ya maksudnya covernya desainnya bagus nih. Oh berarti isinya bagus. Kalau misalnya desainnya acak-acakan, ya masa gue kayak malas saya belinya gitu. Jadi kayak menurut gue menilai nggak apa-apa, tapi memaksakan nilai lo yang nggak boleh. Iya. Waduh. Waduh. Banget anjing. Yo.